Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh berjumpa lagi di dalam program Teduh yang diselenggarakan oleh Cornelius Media. Kita memiliki judul perenungan firman Tuhan, yaitu Immanuel. Apa arti Immanuel? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata. Pertama El yang artinya Tuhan, dan yang kedua adalah Immanu yang artinya beserta kita. Jadi Immanuel adalah Allah beserta kita. Satu kabar baik yang disampaikan dari surga yang terdapat di dalam Matius 1 ayat 21 dan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa mereka. Dan ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam perenungan di Sabat ini ada 3 pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada sahabat-sahabat teduh. Berapa di antara kita yang pertama tidak ada masalah? Adakah di antara kita yang tidak ada masalah, sahabat teduh di rumah dan di mana Anda berada? Kemudian yang kedua, berapakah di antara kita yang punya masalah tapi hanya sedikit masalah? Ada di antara kita yang punya sedikit masalah? Masing-masing akan menjawab. Dan yang ketiga, berapa di antara kita sahabat teduh, umat-umat Tuhan yang punya banyak masalah? Dari 3 pertanyaan ini, saya yakin yang paling banyak adalah banyak masalah. Kalau mungkin ada yang sedikit masalah, umat-umat Tuhan, sahabat teduh, jumlahnya juga sangat sedikit. Tapi yang mayoritas masing-masing kita adalah punya banyak masalah. Hanya ada 2 tempat yang tidak ada masalah. Pertama, di perumahan pekuburan. Semua perumahan pekuburan, orang yang berdiam di dalamnya tidak ada lagi masalah. Mengapa? Karena sudah mati. Orang kalau sudah mati tidak ada lagi masalah. Dan yang kedua, yang tidak ada masalah lagi adalah di surga. Sementara saya dan saudara di luar kubur, belum di surga, kita punya masalah. Ada yang sedikit masalah, ada yang banyak masalah, yang mayoritas di antara saudara dan saya banyak masalah. Apakah masalah hidup yang tengah dihadapi oleh umat manusia? Pertama, ketidakberuntungan secara fisik, mental, dan sosial, itu masalah. Kedua, lahir secara tidak normal, itu menjadi masalah buat yang dilahirkan, masalah juga yang melahirkan dan keluarga. Ketiga, masalah pekerjaan. Tidak ada pekerjaan, masalah. Kemudian berikut rumah tangga, masalah rumah tangga. Masalah kesehatan, penyakit yang menggoroti kehidupan manusia. Dan yang satu lagi di masalah rohani. Ditambah dengan begitu banyak masalah-masalah lain yang saya tidak daftarkan di tempat ini. Para sahabat-sahabat teduh di mana Anda berada di Sabat yang suci ini.
Ayat pertama yang kita renungkan adalah Sefanya 3, 16 dan 17. Apa kata firman Tuhan? Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Mengapa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Umat Tuhan, sahabat teduh di mana Anda berada. Ketika Anda ditimpa dengan masalah, ingat ayat firman Tuhan ini. Jangan takut hai Sion. Jangan takut hai sahabat teduh. Mengapa? Karena Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Jangan sampai tanganmu menjadi lemah lesu. Mengapa? Karena Tuhan Allah kita ada di antara kita sebagai seorang pahlawan yang memberikan kemenangan. Amin, saudara. Di dalam Mazmur 107, kita dapati di sana ada beberapa masalah yang Raja Daud ungkapkan di sana. Pertama, masalah ekonomi yang terdapat dalam Mazmur 107 ayat 4 sampai ayat 6. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat berkediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kalau kita sikapi masalah ini yang diungkapkan oleh pemazmur ini adalah masalah yang menyangkut ekonomi. Karena lapar dan haus. Mungkin saudara dan saya tidak pernah mengalami masalah karena lapar kehabisan makanan. Tapi ada di antara sahabat saudara-saudara kita yang lain yang mengalami masalah ekonomi. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu bersama dengan bapak. Mereka ungkapkan pengalaman hidup yang pahit yang mereka alami. Keluarga ini saya tahu adalah keluarga yang beradab. Ekonomi cukup mapan. Bahkan ada karunia-karunia ekonomi yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka sebagai donasi saudara. Tapi satu kali kelak, paceklik ekonomi menimpa kehidupan keluarga ini. Sampai mereka ungkapkan semua kendaraan yang mereka punyai telah dijual. Dan tinggal sebuah motor di rumah mereka. Berapa kali mereka kehabisan makanan. Satu kali ketika mereka mau datang di gereja. Mereka melihat kendaraan mereka, motor mereka tidak ada lagi bensin. Mereka rindu ke gereja, saudara. Tetapi tidak ada lagi bensin di dalam kendaraan motor mereka. Mereka sampaikan, Bapak Pendeta, kami mengalami masalah ekonomi yang sangat dalam. Ya, ekonomi mereka jatuh, bahkan pun mau cari untuk dimakan tidak ada lagi, Pak Pendeta. Tapi mereka katakan, puji Tuhan. Tuhan izinkan masalah ekonomi menimpa kehidupan mereka. Dan apa yang mereka buat, Pak Pendeta? Dia sampaikan, kami mengadakan pembaruan hidup. Rohani suami isi, hubungan suami isi anak-anak. Mereka tak henti-hentinya berseru meminta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan. Dan akhirnya Pak Pendeta mereka sampaikan, kami boleh keluar dari masalah oleh karena pertolongan Tuhan. Lewat masalah ekonomi yang mereka hadapi diizinkan Tuhan. Membuat mereka lebih kuat di dalam Tuhan. Lebih selalu berserah kepada Tuhan. Ayat 9 dalam Mazmur 107. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ini yang punya masalah ekonomi. Dalam kesesakan mereka, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Puji Tuhan. Kalau saya dan saudara izinkan menghadapi masalah ekonomi, jangan lupa ayat ini.
Kunci untuk mengatasi masalah ekonomi salah satunya adalah mari datang berseru-seru kepada Tuhan. Dikala kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang memberikan jalan kelepasan bagi kita. Dia akan keluarkan kita dari kecemasan yang kita hadapi. Masalah yang kedua adalah, saudara, di dalam Mazmur 107 ayat 10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kira-kira kalau kita simak ayat 10 ini, di mana mereka berada? Di tempat yang gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Di mana, saudara? Di penjara. Orang kalau ada di dalam penjara, itu masalah besar, cukup besar. Itu adalah masalah menyangkut masalah sosial. Mungkin harus tinggalkan istri, anak-anak dalam keadaan kondisi meringkuk dalam penjara. Tapi saudaraku, walaupun kita punya kekurangan, kelemahan seperti ini, dan meringkuk di dalam penjara, terkurung sengsara dalam besi, kabar baik saudara. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong yang di dalam penjara ini. Tapi jalan keluar sama. Ayat yang ke-13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kabar baik bagi sahabat-sahabatku yang mungkin ada dalam penjara. Mungkin keluarga yang di luar, yang terpisah untuk waktu sementara. Kabar baik adalah berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dilepaskannya, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin, saudara. Immanuel, Tuhan tetap bersama dengan saudara dan keluarga dan kita semua. Entahkah di luar penjara, di dalam penjara, Immanuel, Allah beserta dengan kita masing-masing. Kemudian masalah yang ketiga yang diungkapkan dalam Mazmur 107 ayat 12 sampai 20. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat ini menunjukkan kondisi orang yang sakit. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit, yang sudah sekarat seperti diungkapkan dalam ayat ini. Dikatakan bahwa mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Sakitnya begitu parah. Bahkan pun sudah sampai di dekat gerbang maut. Jadi sudah mau mati, saudara. Tapi jalan keluar dalam menghadapi masalah kesehatan ini. Ayat yang ke-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dalam kesesakan mereka. Diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dan disampaikan firman-Nya. Dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Sudah mau mati, saudara. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan luputkan mereka, sembuhkan mereka, luputkan mereka dari liang kubur. Banyak kesaksian yang kita dengarkan. Orang yang sudah sangat parah, sakit parah sudah. Ya, tetapi mujizat Tuhan dinyatakan oleh karena berseru-seru kepada Tuhan. Amin, saudara. Pertanyaan, bagaimana mereka yang sakit dan akhirnya meninggal dunia? Di manakah Tuhan dalam kondisi seperti itu? Saudaraku, kami punya pengalaman sedikit dalam pelayanan. Ada anggota jemaat kami menghadapi musibah yang besar. Ketika itu seorang bapak dan ibu berkunjung ke rumah sakit. Dan kondisi waktu itu setiap malam mati lampu, mati strom. Ya. Bapak dan ibu ke rumah sakit. Anak-anak mungkin karena cukup lama menunggu. Akhirnya ketiga anak sudah tertidur. 4 anak sudah tertidur. Pada saat tertidur tiba-tiba orang tua mereka belum datang. Tiba-tiba anak laki-laki dia melihat, wah, rumah mereka sudah terbakar. Ini oleh karena mereka pasang lilin di atas meja plastik.
Akhirnya nyala api terjadi, membakar meja plastik, kemudian apinya turun ke lantai, lantainya dialas dengan karpet plastik, dan betapa cepat kebakaran terjadi. Ketika anak laki-laki melihat kebakaran, dia keluar. Pada saat keluar, dia lihat kakaknya belum keluar. Dia berteriak, kak, kebakaran, kak. Tiba-tiba kakaknya yang satu laki-laki keluar, selamat. Kakak perempuan belum keluar, kakak. Tiba kakak yang dipanggil, kakak perempuan yang paling tua. Dia keluar, dia melihat api sudah semakin besar. Dia melewati api yang besar, saudara, tidak mengenakan lagi alas kaki. Pada saat dia luput dari api, saudara, perkiraan dia sudah terbakar sekitar 30-40% tubuhnya. Pada saat dia keluar, dia ingat, aduh, ada yang masih bayi yang tidur bersama dengan di sampingnya. Waktu dia ingat ada masih bayi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Anak perempuan yang tua ini sangat bertanggung jawab. Apa yang dibuat? Dia langsung masuk kembali ke dalam api, saudara. Dia masuk, dia mengambil adiknya yang di kamarnya belum terbakar. Dia peluk adiknya masih bayi 7 bulan. Dia keluar dari api, saudara, untuk menyelamatkan adiknya. Dan menurut perkiraan, tubuhnya sudah terbakar 80%. Saya dan istri saya berkunjung di rumah sakit. Dia masih sadar, masih sempat berbicara, saudaraku. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan. Kebetulan namanya adalah Angel. Sementara dijaga oleh ayahnya yang kena kanker di tenggorokan, saudara. Saya dengar katanya, Papa, istirahat saja. Angel, ini ada apa-apa. Padahal tubuhnya, saudara, sudah 80% terbakar. Dan sampai saat itu sudah mengalami 7 kali operasi. Pada saat masuki kali yang ke-8 operasi, kami adakan doa penyerahan kepada Angel ini. Dia bertahan dalam penderitaan yang tubuhnya telah terbakar, saudara. Begitu siksa, tetapi tidak menyampaikan kata-kata keluhan. Kata-kata pengharapan dia ungkapkan, tolong doakan. Dan akhirnya Angel, Tuhan izinkan untuk beristirahat dalam kematian. Di manakah Allah di saat itu, saudaraku? Allah tetap bersama dengan Angel ketika menderita sakit penyakit. Allah datang kuatkan dia dalam penderitaan. Allah datang menolong, menguatkan iman dan harapannya. Dan puji Tuhan, walaupun tubuhnya habis hancur, saudara, tetapi imannya begitu kuat kepada Tuhan. Saudaraku, Allah tetap menolong. Allah Immanuel tetap bersama dengan kita. Entahkah di saat kita mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalaupun Allah mengizinkan kita mengalami kematian oleh karena sakit penyakit dan musibah. Ingat, saudara, Allah tetap bersama dengan kita. Allah bersama dengan Angel sampai mati di dalam Tuhan. Amin, saudara. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Masalah yang keempat, saudara, masalah rohani yang kita hadapi setiap hari. Diceritakan ada seorang yang ada di Amerika namanya George Mitchell. Selama 14 tahun dia ada di dalam penjara, hanya 12 hari dia di luar penjara. Mengapa dia masuk penjara? Karena dia punya kebiasaan yang tidak baik. Tiap kali dia perhatikan kaki wanita, dia injak. Kaki wanita, dia injak. Hanya karena kebiasaan buruk menginjak kaki wanita, dia meringkuk dalam penjara 14 tahun, hanya 12 hari di luar penjara. Satu kali kepala penjara mengatakan, George, besok kau akan dibebaskan dari penjara. Tapi apa yang dia katakan? Pak kepala penjara, biar saja saya di dalam penjara. Karena saya tahu kalau saya keluar dari penjara, saya juga akan menginjak kaki wanita dan saya kembali ke dalam penjara. Mengapa, saudara? Karena saudara menjadi habitat darah daging dalam hidupnya. Tidak bisa melihat kaki wanita. Tiap kali lihat kaki wanita, dia injak, masuk penjara. Saudara, kabar baik. Kebiasaan buruk apapun,
Kalaupun saya dan saudara telah diperbudak oleh dosa. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus Kristus lewat kematiannya akan memerdekakan saya dan saudara dari dosa. Asalkan kita datang kepadanya. Roma 6 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Immanuel, Yesus Kristus, Allah beserta kita. Allah siap untuk bebaskan kita, merdekakan kita dari semua kebiasaan buruk yang sudah menjadi darah daging dalam hidup kita. Asalkan kita datang kepadanya. Di Sabat ini, para sahabat-sahabat teduh, firman Tuhan, kabar baik datang kepada kita. Kita punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Kekuatan kita adalah Allah kita, seorang pahlawan yang dapat memberikan kemenangan oleh karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di saat kita menghadapi, Tuhan izinkan menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah sosial, bahkan pun masalah rohani. Kabar baik, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jangan takut saudara. Relakan diri, serahkan diri terus kepada Tuhan. Dalam susah dan senang, dalam setiap menghadapi masalah-masalah hidup di atas dunia ini. Dan dipastikan, Immanuel, Allah beserta kita. Allah akan menolong kita dalam kesulitan hidup yang kita hadapi. Asalkan jangan berhenti-berhenti untuk datang berseru-seru kepada Tuhan. Allah akan menolong kita hari ini, besok, seterusnya. Dan dipastikan kita akan mendapat kemenangan di dunia ini. Dan boleh menikmati satu kehidupan di surga yang tidak ada masalah lagi. Semua masalah kita tinggalkan di dunia yang berdosa ini. Menikmati hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur oleh karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Immanuel. Allah selalu bersama dengan kami. Ketika kami diizinkan menghadapi begitu banyak masalah-masalah di atas dunia ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sosial, masalah rohani, masalah sakit penyakit yang menggorgoti kehidupan kami. Tuhan adalah Allah kami, penolong kami, yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Untuk itu saat ini hamba berdoa, diberkatilah sahabat-sahabat teduh di sabat yang suci ini, dimanapun mereka berada. Kalau Tuhan melihat mereka menderita sakit penyakit, entahkah di rumah atau di rumah sakit, tangan-Mu yang penuh kuasa akan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi mereka. Kalau mungkin ada punya masalah-masalah yang lain, Tuhan yang sama datang tolong mereka. Keluarkan kami dari masalah dan kami mendapatkan kemenangan di dunia ini. Lebih daripada itu, harapan kami Bapa, kami akan berada nanti di dalam kerajaan surga. Hidup kekal selama-lamanya, luput dari semua permasalahan yang kami hadapi. Diberkatilah akan Cornelius Media, seluruh kru yang bertugas, peralatan yang digunakan, berkat surga Tuhan anugerahkan. Memberkati ownernya, keluarga Komolontang, Engkau berkati mereka dengan berkat jasmani, berkat rohani. Berkati semua sahabat-sahabat teduh di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami ajaib. Haleluya, amin.